Taromin, Ketua MDMC Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Kiai Haji Budi Setiawan ST. Yang kami hormati Ketua PDM Ponorogo, Ketua MDMC Ponorogo, Ketua PCM Ngrayun Barat, Ketua PCM Ngrayun Timur, Ketua PCA Ngrayun Barat, Ketua PC Pemuda Muhammadiyah Ngrayun Raya. Yang kami hormati Ketua BPD Desa Gedangan. Yang saya hormati pimpinan ranting NU, pimpinan ranting Muslimat, pimpinan ranting Fatayat Desa Gedangan. Yang saya hormati Mas Ali Humardani selaku pemilik klinik kesehatan, semua jamaah Masjid Al-Hikmah Pelausan Kerajaan Gedangan rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan, karahmatan, hidayah, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini pada hari Ahad tanggal 15 September 2024 kita semua bisa hadir di Masjid Al-Hikmah ini dalam acara pengajian umum yang insya Allah nanti dengan tema mensyukuri nikmat untuk lebih bermanfaat yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Budi Setiawan ST dengan tiada halangan suatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya salawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah sebagaimana yang kita rasakan pada kesempatan pagi hari ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pengajian umum Ahad pagi. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga sambutan. Sambutan yang pertama dari pimpinan ranting Muhammadiyah Gedangan. Sambutan yang kedua dari MDMC Ponorogo. Sambutan yang ketiga dari Ketua BPD Desa Gedangan sekaligus mewakili yang dari desa. Acara inti yang keempat pengajian umum yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Budi Setiawan ST. Acara yang kelima simbolis penyerahan bantuan tampungan air yang diberikan untuk jamaah Masjid Al-Hikmah. Acara yang keenam ramah tamah dan doa serta penutup.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah, menginjak acara yang pertama pembukaan. Marilah kita buka acara pengajian umum Ahad pagi di Masjid Al-Hikmah Pelausan pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan pembacaan Ummul Furqan tadi bisa membawa lancarnya acara pada pagi hari ini. Acara yang kedua, pembacaan Gema Wahyu Ilahi yang akan disampaikan oleh saudara kita Mas Eko. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala safa khufratim minan nari fa'anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi
la'allakum tahtadun. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa ala rasuhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Sambutan yang pertama dari pimpinan ranting Muhammadiyah Gedangan kepada beliau, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati panjenenganipun Bapak Kiai Haji Budi Setiawan ST selaku pimpinan Pusat Muhammadiyah MDMC. Yang kami hormati pengurus MDMC baik Kabupaten Ponorogo, Galek yang pada pagi hari ini bisa hadir. Yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Ponorogo. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Ngerayun Timur, Ngerayun Barat, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu dari segenap pengurus Nahdlatul Ulama Desa Gedangan. Yang kami hormati juga Kepala Desa Gedangan dan juga lembaga Ketua BPD. Yang berbahagia Bapak Ibu sekalian yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mohon maaf. Dan yang tak lupa yang kami hormati Mas Ali Humardani saking tim kesehatan klinik Kontom Basan Kidul ingkang pagi hari ini bisa hadir membantu kami dalam hal cek kesehatan gratis. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul silaturahmi di Masjid Al-Hikmah ini dalam kondisi sehat walafiat, tidak ada halangan sesuatu apapun. Allahumma amin.
Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah menyelamatkan umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh terang dengan ajaran agama Islam yang insya Allah akan kita peroleh syafaatnya besok di yaumul akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktunya kepada kami selaku wakil dari pimpinan ranting Muhammadiyah Ngedangan. Perlu kami sampaikan yang pertama, di pagi hari ini kami merasa bangga, merasa bahagia, terharu, bercampur aduk ya. Karena apa? Tidak menyangka bahwa pada pagi hari ini kita bisa kedatangan dari Ketua MDMC Pusat yaitu Pak Ustadz Budi Setiawan ST ke wilayah kita, ke desa kita yang begitu jauh ya. Itu Allah mempertemukan kita lewat rentetan kita mencari sumber air sehingga dari tim MDMC pada pagi hari ini bisa hadir, alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga kami merasa bangga, merasa terharu dan sangat merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa dipertemukan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami selaku pimpinan Ranting Muhammadiyah pertama mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian semuanya di tempat kami. Beginilah kondisi daerah kita yang setiap musim Agustus September itu sudah kekurangan air ya. Agustus September sampai Oktober insya Allah masih belum dapatkan kita air yang cukup, sehingga dengan berbagai upaya kami berusaha bekerja sama dengan saudara kita dengan dukungan dari manapun, berusaha mencari sumber air yang telah kami kerjakan bersama tim dari Mas Aris Sugarjo Solo, Jawa Tengah itu. Kira-kira menghabiskan waktu hampir 1 tahun, sebab diawali September tahun kemarin dan berakhir di September tahun ini. Nah, kita sudah bersusah payah dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kami menerima Bapak Ibu banyak hal-hal yang kurang berkenan, mengingat memang kemampuan kami ya sampai di situ, walaupun kami sudah berusaha semaksimal mungkin, namun masih banyak kekurangan di sana sini. Oleh sebab itu kami mewakili teman-teman mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami hanya bisa menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada MDMC pusat maupun daerah yang telah mendukung kami, membantu kami dalam hal apapun, sehingga bisa membawa keberkahan, kemanfaatan bagi para jamaah dan warga masyarakat yang ada di lingkungan kita ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin kurang bijaksana apabila dalam kami menyampaikan sambutan kami panjang lebarkan. Oleh sebab itu sekali lagi kami mohon maaf ada kekurangan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari pimpinan Ranting Muhammadiyah Gedangan
kepada beliau dihaturkan terima kasih. Sambutan yang kedua dari MDMC Kabupaten Ponorogo, kepada beliau waktu dan tempat dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang sami-sami kita hormati bersama Bapak Budi Setiawan selaku pimpinan di MDMC pimpinan pusat Muhammadiyah yang jauh-jauh dari Yogyakarta sampai dengan Gedangan iki. Ingkang kula hormati PCM PRA Rayon Barat, ingkang kula hormati Kepala Desa Gedangan, pemerintah Desa Gedangan yang diwakili BPD Gedangan, PRM dan PRA Gedangan, Bapak Ibu dari Nahdlatul Ulama, Muslimat, Fatayat Desa Gedangan, MDMC Trenggalek dan Jamaah Masjid Al-Hikmah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi menika kita dapat bertemu bersilaturahim di Masjid Al-Hikmah ini dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita syukuri nikmat Allah tersebut dengan baca bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, sepindah kawula ngaturaken pangapunten ingkang kathah saking pimpinan daerah Muhammadiyah Ponorogo, Bapak PDM, yang kebetulan hari ini akan diwakili oleh Pak Zahro. Mendadak kemarin niku ada jadwal pengawasan wonten Tonatan, sehingga wonten acara enjang menika boten saged rawuh wonten Gedangan menika. Bilih Pak Zahro ngaturaken salam kagem Bapak Ibu jamaah ingkang wonten Gedangan menika. Salajengipun kami dari MDMC Ponorogo ngaturaken terima kasih yang sebesar-besarnya. Kita turut bersyukur, haru dan bahagia. Alhamdulillah program air bersih program air yang ada di Gedangan ini alhamdulillah terselenggara dengan baik, ditopang oleh banyak elemen masyarakat, dan alhamdulillah dari pimpinan pusat MDMC juga ikut mengambil bagian dari program menika. Kami sangat bersyukur, berterima kasih atas terselenggaranya program menika. Wabil khusus dumateng Mas Aris, alhamdulillah 1 tahun proses yang panjang menika sampun mengawal dan menyelesaikan program menika merupakan suatu hal yang luar biasa. Kami dari mewakili dari pimpinan daerah Muhammadiyah sekaligus dari MDMC pimpinan daerah Muhammadiyah Ponorogo mengucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan sumber air menika barokah bermanfaat kagem masyarakat secara umum. Nggih, mudah-mudahan sumber air menika bermanfaat dan kita menjadi bagian dari umat yang mensyukuri nikmat, sehingga Allah menambah nikmat yang diberikan kepada kita. Demikian Bapak Ibu beberapa hal yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan beliau, dihaturkan terima kasih. Sedikit mengenai air bersih
sedikit cerita perjuangan Mas Aris 1 tahun yang lalu, berpindah 3 tempat sehingga alhamdulillah pada hari ini air bersih bisa kita nikmati bersama. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Mas Aris dan semua pihak donatur yang telah memberikan bantuan kepada kami jamaah Masjid Al-Hikmah Plausan dan warga sekitar. Semoga bisa menjadi amal jariah panjenengan semua. Sambutan yang ketiga dari Ketua BPD Desa Gedangan sekaligus mewakili pemerintah Desa Gedangan kepada beliau Mas Sri Basuki wekdal kasemanggaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat panjenenganipun Bapak Ketua MDMC Pimpinan Pusat Muhammadiyah, nggih beliau panjenenganipun Bapak Haji Budi Setiawan ST dari Yogyakarta yang jauh-jauh sampai ke pelosok Ponorogo bagian selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Ngoten bawa nggih. Selanjutnya yang kami hormati Ketua PDM Kabupaten Ponorogo atau yang mewakili sekaligus pengurus, Ketua MDMC Kabupaten Ponorogo. Kemudian selanjutnya yang kami hormati PCM Rayun Barat, Rayun Timur, Pemuda Muhammadiyah, dan yang tidak saya lupakan pengurus Nahdlatul Ulama yang ada di Desa Gedangan dan hadirin wal hadirat yang kami hormati. Puji dan syukur alhamdulillah, marilah kita selalu senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul, bertemu, silaturahmi di musola Masjid Al-Hikmah yang ada di Plausan dengan tiada suatu hal apapun. Amin Allahumma amin. Selanjutnya sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW atas segala hal yang telah diberikan lewat tuntunan. Mudah-mudahan kita komit dan istiqomah menjalankan tuntunan dan arahnya sehingga mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada semua pihak yang telah melaksanakan rutinitas kegiatan pada hari ini. Saya selaku niku tok-toke pinangka saking panjenenganipun pemerintahan desa sekali lagi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Ingkang dados bombong birawaning manah kados kegiatan wonten ing wekdal samenika, kegiatan di organisasi kemuhammadiyahan niku juga melibatkan dari teman-teman organisasi yang ada di NU. Itu yang membuat di hati kami itu bangga dan bahagia. Memang
saat ini apabila sudah di dunia digitalisasi, banyak berbagai macam permasalahan kecil kemudian bisa menjadi permasalahan besar, itu karena ada kompor, ada gesekan-gesekan. Oleh karena itu kami salut, mulai dari yang ada di Sanggedangan, mari kita ukhuwah Islamiyah antara organisasi NU dan Muhammadiyah harus kita pegang erat bersama. Oleh karena itu nanti ketika ada acara di Muhammadiyah, NU juga masuk terlibat, di acara NU Muhammadiyah juga sama terlibat. Itu merupakan satu kebutuhan kita bersama untuk mewujudkan umat Islam jangan sampai mau yang ada disebut dengan diadu domba. Oleh karena itu mari kita berpikir dengan jernih, kita yakin semuanya bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Itu yang pertama yang membuat kami terus terang mawon bombong birawaning mana. Terus yang kedua, matur sembah nuwun ingkang tanpa upami atas bantuan berbagai macam, salah satunya adalah untuk pipanisasi, air bersih dan seterusnya. Nyun sewu kula rada cerita sekedhik niki wau kula nggih untuk kebutuhan air sendiri niku nggih tumbas. Ngoten. Pramila kalau kita berbicara secara akademis, tubuh kita adalah sebagian besar 75% adalah berupa cairan. Kebutuhan air memang sangat fundamental bagi kehidupan orang, kehidupan manusia, kehidupan apapun. Oleh karena itu air itu sangat vital, sangat kita butuhkan. Sekali lagi kami selaku pemerintah desa mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas bantuannya niku dipun aturaken saking MC, ceritanya sampai pindah 3 kali. Saya yakin kalau memang tujuan kita adalah baik untuk keumatan, yang di atas pun juga akan merestui dan meridhoi, kira-kira ngoten. Ucapan terima kasih juga kepada para donatur yang telah menyumbangkan rezekinya, tenaganya dan lain sebagainya yang bisa mensukseskan sampai ketemunya titik mata air, dan nanti harapan kami bisa dimanfaatkan oleh semua umat baik siapapun, karena air adalah kebutuhan kita bersama. Dan semoga hanya titipan doa kepada donatur, mudah-mudahan amal jariah panjenengan tansah angsal piwales ingkang sakmurwatipun jumbuh kalian amal kesaenan panjenengan. Mbok bilih ngaten ingkang saged kula aturaken, boten pas bilih kula matur ingkang kathah wonten ing wekdal samangke, sepisan malih kula matur suwun nuwun ingkang tanpa winates ugi dumateng dari tim kesehatan, tim medis. Pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih. Mari kita cek kesehatan sehingga kita tahu keluhannya apa dan cara pendeteksian dini dan langkah-langkah seterusnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mensukseskan kegiatan pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan akhirnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Demikian sambutan dari Ketua BPD Desa Gedangan, kepada beliau dihaturkan terima kasih. Menginjak acara inti pengajian umum Ahad pagi yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Budi Setiawan ST dengan judul kajian pada pagi hari ini, mensyukuri nikmat untuk lebih bermanfaat. Mari kita ikuti, kita simak, kita fahami, kita telaah dan kita praktekkan apa yang akan menjadi mauidhah hasanah saking panjenenganipun
dumateng sedaya jamaah ingkang tasih wonten Jawi kasumanggaaken mlebet wonten masjid untuk mengikuti kajian pada pagi hari ini. Untuk pengajian umum Ahad pagi yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Haji Budi Setiawan ST, kepada beliau al-waktu tafadhal alaihi masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa hmyudi sunnati asmain. Ingkang satu kehormatan Bapak Kepala BPD nih, saya pemerintah desa, Bapak-bapak wakil dari PDM Ponorogo, demikian juga teman-teman MDMC dari Kabupaten Ponorogo, dan juga tamu dari Trenggalek, dan yang sangat saya muliakan Ibu Bapak jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya berkesempatan sowan kepada Ibu Bapak sekalian. Ananging saderengipun kula lajengaken pun ngapunten ingkang sak kata-katahipun mbok bilih mangke ingkang kula aturaken bahasanipun campur-campur. Nggih kadang bahasa Indonesia, bahasa Jawa, kadang bahasa langit. Napa bahasa langit? Sekedhik ngutip Al-Qur'an bahasa langit istilah kula. Alhamdulillah saestu wonten ing jang menika kula saged kepanggihan kalih Ibu Bapak wonten ing desa utawi dusun Gedangan, Kecamatan Ngrayon, Kabupaten Ponorogo. Saektos kula rumiyin asring teng Ponorogo, kala lari kula tasih wonten Gontor wira-wiri Ponorogo. Sasampunipun rampung saking Gontor lajeng jarang mboten kula mboten nate malih teng Ponorogo utawi Gontor. Ananging alhamdulillah tahun kepengker kebetulan MDMC wonten kegiatan wonten Trenggalek nggih. Alhamdulillah wonten program sahabat menika, program ngajak masyarakat menghadapi Covid. Kula menawi maos doa ingkang wonten wingking menika iki mesti masang pen jamane Covid. Kita sedaya mangertosi kalau kita sedaya kena musibah istilah saya. Pandemi Covid banyak persoalan berubah. Tetapi alhamdulillah kita sudah melewati masa menika, inggih cobaan saking Gusti Allah. Ada 3 yang menarik kalau saya badhe matur ketika saya masuk di masjid ini, saya baca surat Al-Kahfi. Surat yang luar biasa yang dituntunkan Rasulullah dibaca setiap hari Jumat. Ini surat Al-Kahfi menika. Kenging menapa karena wonten surat Al-Kahfi menika kathah sanget pelajaran ingkang saged kita pendet. Selain peristiwa tentang Ashabul Kahfi, para pemuda yang berdiam di Kahfi, ugi ada berbagai cerita tentang dari Nabi Musa, ada cerita tentang berbagai hal yang dihadapi beberapa cerita sejarah yang sangat bermanfaat. Kebetulan
beberapa tahun yang lalu saya berkesempatan ke Gua Kahfi wonten negeri Yordania. Saya berkesempatan di sana ditunjukkan ruangan yang diceritakan wonten ayat Quran menika perpindahan bayangan dari kiri ke kanan. Ditunjukkan oleh gaib wonten mriku. Masya Allah. Gua Kahfi itu menarik. Karena Gua Kahfi itu dikunjungi oleh semua pemeluk agama langit istilah saya, agama Syamawi. Pengikut agama Islam mengagumi Gua Kahfi. Agama Nasrani juga mengagumi Gua Kahfi, bahkan Yahudi pun. Cerita itu termaktub dalam Al-Quran, tetapi tentang peristiwa Ashabul Kahfi itu 3 agama mengakui semuanya. Jadi di sana menikah wonten Yordania menikah para peziarah wonten Muslim, wonten Nasrani, wonten Yahudi. Untuk menunjukkan betapa Allah SWT nurunaken agami menika sesungguhnya kados yang sampun dipun tumekaken kelawau wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan Allah menurunkan agama itu rahmatan lil alamin untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Alam semesta menika semuanya. Mila menika ketika wonten ing dusun Gedangan Rayon wonten persoalan air, dan air itu dibutuhkan semua manusia, Muslim atau tidak, semuanya. Muhammadiyah, NU atau apapun semuanya membutuhkan air. Apalagi nyuwun sewu dumateng kita umat Islam. Awit wonten ing agama Islam wonten pelajaran tentang toharoh. Itu luar biasa. Islam mengajarkan tentang bersesuci toharoh. Maka kita hanya bisa melakukan toharoh dengan baik menawi wonten toya. Untuk menghilangkan hadas kecil maupun besar, kita kedah wonten toya. Kok ada satu daerah airnya sulit, hanya soal waktu. Allah belum memberikan izin, butuh waktu. Mungkin ada kemudian sekelompok masyarakat lain, yuk bareng-bareng ngupayake adanya air wonten sebuah daerah. Karena apa? Allah mengharuskan keluarga Muslim menggunakan air setidaknya untuk wudhu, untuk membebaskan dari hadas. Di luar kebutuhan pokok soal minum. Ini menjadi menarik. Awet saking menika menjadi wajib hukumnya istilah saya. Wonten kaidah fikih menawi adanya air itu menjadi wajib karena ada persoalan toharoh, wudhu lan sapanunggalipun, berarti mengadakan air itu hukumnya wajib. Alhamdulillah kalau dipun ceritakan proses pencarian air wonten Gedangan menika ngantos 1 tahun. Ibu Hajar garwanipun Nabi Ibrahim, ketika anaknya Ismail nangis, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sampun tindak Mekah bisa membayangkan. Ketika Ismail bersama Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di sebuah lembah yang kering kerontang. Hajar bertanya, ya Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan aku di tanah ini? Ibrahim pun sedih. Lajeng ngendika Ibrahim, Hajar, sungguh Allah memerintahkan aku untuk meninggalkan kamu di tanah ini. Ketika Hajar lajeng mireng, itu alasannya karena perintah Allah, samina wa atokna. Hajar boten tetiang engkang kemudian ya wis aku ning kene ngelak paling ya mati. Mboten. Hajar menika lajeng berupaya mencari air. Pertama yang dilakukan Hajar mencari air karena anaknya Ismail yang masih bayi nangis. Hajar harus berlari dari Bukit Marwah, Bukit Sofa ke Marwah. Lari-lari. Jangan dibayangkan sekarang ya. Buat bapak ibu yang nate tindak Mekah, saiki penak. Goni Eyub, lah zaman rumiyin, Bukit Sofa, Bukit Marwah, mbok bilang nggih,
kados wonten tlatah mriki, tetapi mboten-mboten pohon-pohonan, kering kerontang berbatuan. Turun dari sofa, hajar pelan-pelan jalannya karena dalannya beragi kata watu. Kula mawon wau medak mriku ya kudu alon-alon dengan kula pun rada, tapi alhamdulillah yakin bisa-bisa. Hajar juga turunnya pelan-pelan. Ketika sudah sampai di tanah datar, saniki diparingi lampu hijau. Kemudian lari, rommel. Robik firwarham. Berdoa itu kalau sekarang para jamaah umroh haji. Robik firwarham. Wa anta jazal akram. Nanti dari sana naik pelan-pelan lagi jalan ke puncaknya Bukit Marwah. Nengok enggak ada air, turun lagi. Sampai 7 kali ternyata Allah menghendaki lain, istilah saya. Dari jejak kaki Ismail, bayi itu keluarlah air. Yang kita sebut air Zam-Zam. Yang sampai sekarang dari ribuan tahun, mboten nate kekeringan. Tetapi air Zam-Zam ingkang sampai sekarang kita bisa merasakan manfaatnya, tidak keluar sendiri, harus ada upaya Hajar tadi. Mila menika menawi sak menika wonten tlatah Dusun Gedangan, Kecamatan Rayon menika, lajeng masyarakat berusaha. Dene Mas Aris Kanca Saring MTFC cuma lantaran mawon. Yuk bareng-bareng golek banyu. Cari sumber air mboten sederhana, peralatan dengan berbagai pemetaan lajeng sampun saged dipun tetukaken. Oh nek ngono ngebor ning daerah kene kedalaman tertentu keluar air. Air juga tidak bisa naik sendiri. Betahaken tenaga. Lajeng pompa. Saat-saatipun air saged naik membutuhkan pipa untuk bisa ke tempat-tempat penduduk. Ning kono dikei tandon ben iso ditandusi terdistribusi dengan sempurna. Oleh karena itu menjadi penting. Kalau kemudian Siti Hajar wekdal semanten begitu tasyakurnya kepada Allah karena kemudian keluar air dan doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyatakan ya Allah karuniakanlah kepada penduduk tanah yang kering kerutang ini nanti rezeki darimu dalam bentuk segala macam. Sak menika wonten Mekah sinaosa tetembuhan tesih mboten gampil, tidak ada buah-buahan jenis apapun yang tidak bisa dicari di Mekah. Mau anggur banyak sekali, mau jeruk banyak sekali, mau pisang banyak sekali, apel banyak sekali. Kenapa? Allah memberikan rezeki kepada tanah yang diberkahi wonten ekah menika sinaosa datangnya berbagai buah-buahan itu bukan dari pemohon langsung di Mekah, tetapi usaha manusia yang membeli buah-buahan dari lain dan semuanya ada di Mekah. Itu sesuatu yang luar biasa. Apa? Usaha, ikhtiar. Ikhtiar menika kewajibane manusia. Allah lah sudah menyediakan semua barokahnya. Tetapi kewajiban manusia itu ikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum hatta sehingga masyarakat itu aktif merubah nasibnya. Menawi wonten Gedangan menika ya wis ben banyu yangen ya wis ben. Ya Allah enggak akan merubah, tetapi begitu yuk bareng-bareng ana kanca yuk bareng-bareng. Air muncul. Air itu disediakan untuk siapa? Semua masyarakat. Tidak boleh kita kemudian iki sing golek aku mek nggon aku. Leres ingkang dipun disediakan wau. Semua penduduk punya hak atas air itu. Muhammadiyah, Nahdien atau yang lain. Pemerintah mila menika nyuwun sewu Pak. Mangke saged pemerintah daerah wonten mriki nggih bisa ngatur. Mboten iki nggunakan enggak, air itu milik semuanya. Karena air itu kebutuhan pokok manusia.
Itu harus kita sadari. Dene saiki ana sing golek, alhamdulillah kita syukuri. Mila menika wau sampun dipun ngendikaken kula pengin matur bab-babakan mensyukuri nikmat. Supaya apa? Manfaatnya lebih terasa lagi. Kalau kita mensyukuri nikmat, Allah paring pangandikan wonten setunggaling ayat. Wonten surat Ibrahim. Dan ingatlah ketika Rabbuka membuat sebuah statement pernyataan. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. La in syakartum, jika kamu mensyukuri nikmat yang telah aku berikan, la azidanakum, Allah akan menambah nikmatnya. Wa la in kafartum, dene kowe kabeh do ingkar kufur nikmat, ingatlah siksa Allah sangatlah pedih. Allah ngendika wonten ayat menika tidak lajeng kemudian azab menika wonten akhirat. Azab di akhirat itu pasti, wonten dunia juga bisa jadi. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat, kemudian air ini kemudian dihai sendiri, azab Allah bisa datang. Naudzubillah min dzalik. Mila menika dumateng ibu bapak sedaya masyarakat wonten tlatah mriki. Monggo sesarengan matur syukur dumateng Allah. Kados pundi anggenipun matur syukur? Ingkang semidah saestu kita matur syukur dalam hati kita. Alhamdulillah melalui lisan kita. Allah paring kenikmatan dumateng kita sedaya. Saestu raos syukur menika perlu kita unjukkan. Sasampun wonten lisan, lajeng napa malih merawat nikmat menika. Lho kok nikmat perlu dirawat, sangat perlu. Itu sebagai perwujudan rasa syukur. Kata Allah, la azidanakum, Allah akan menambah kenikmatan tadi. Saat-saatipun toyo air bisa kita manfaatkan, kita rawat. Lanjut, pompanipun dirawat, pipanya dirawat, dan satu lagi yang sangat penting, menawi istilah kerennya manajemen. Dipun tata, dipun atur cara pemanfaatannya. Setiap masyarakat mendapatkan manfaat secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Itu yang menjadi penting. Kalau tahun 2010 Merapi wonten Jogja erupsi meletus, itu akibatnya banyak sumber air tertutup sehingga masyarakat kesulitan air. Alhamdulillah kula sak kanca lajeng kita mencari sumber air baru yuk. Terus piye? Kita carikan pipa. Kula taren kalih masyarakat. Kira-kira nek tak goleke pipa masyarakat gelem kerja bakti. Bismillah. Nah, lajeng kita urunan. Alhamdulillah. Kula niku namung SMS-an pedal semanten. Sapa sing arep bantu? Aku butuh sekian ratus pipa untuk menyalurkan air. Alhamdulillah. Konco-konco, yuk Pak Budi urunan kita belikan pipa di sebuah toko. Itu aneh juga, tokonya namanya toko berkah. Yang jual itu nyun sewu, Cina. Saya tentu saja membandingkan beberapa harga, wonten beberapa toko yang regane paling murah. Wong saya mau beli banyak. Lajeng wonten toko berkah menika, saya ngalang Pak Bu, Cina tahun. Saya mau beli pipa, untuk apa? Saya ceritakan ini, nanti diantar ini. Duitnya nanti tak transfer, gampang. Alhamdulillah, Cina itu memberikan harga yang relatif sangat murah dibanding toko-toko lain. Karena apa? Beliau ngerti ini bukan untuk kebutuhan pribadi, tapi untuk kebutuhan masyarakat. Atas nama apa? Muhammadiyah kula menika. Alhamdulillah pitados piyambakipun.
pipa diantar, baru kami bayar. Karena kemudian tidak hanya satu tempat, wonten Prambanan dilalah butuh, kula nglumpukke melih cukup, tak kontak namun telepon mawon, malah kula dereng nate kepanggih kalian piyambakipun sadurunge. Aku butuh dikirim daerah kono. Nggih Pak, selang beberapa hari tak kirim dananya. Baru sekali saya itu ke sana, Bapak siapa malah tanya, karena nggak pernah ketemu tapi sudah berlangsung transaksi. Itulah sebuah upaya. Toko berkah menika naminipun jelas kok nggih toko berkah. Sinaosa piyambakipun menika Cina tapi punya rasa kemanusiaan yang baik. Itu yang saya gumun betul. Nah, maka bagi kita semua manusia mau kulitnya warna apapun itu makhluk Allah. Kalau kita bisa ajak kerjasama untuk hal yang baik tidak ada salahnya. Nah, itulah yang kemudian saya upayakan. Bahkan tahun 94 itu ada sebuah dusun namanya Tritis, wonten desa akhir Merapi. Toyo juga sangat susah. Orang harus berjalan naik, kemudian turun ke jurang untuk mendetoyo. Sehingga kalau mau sholat, susahnya bukan main untuk ambil air wudhu. Kalau laporan wonten Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, piye carane bantu. Para mahasiswa lajeng buat ukuran. Ternyata setelah ini masyarakat naik, turun, jurang di sini itu ketinggiannya dengan masjid wonten Tritis menika tinggi sumber airnya menika. Lajeng kita buat pipa. Padahal semanten karena dengan perguruan tinggi, Mas Budi aja mek nganggo pralon, nganggo pipa besi, monggo wae. Kita sambung sampai depan masjid. Selesai tengah malam dari beberapa hari itu. Keran kita buka air gembrojok depan masjid. Penduduk pada datang tengah malam mandi air gratis. Itu apa? Perwujudan rasa syukur. Setelah itu 2 hari kita stop, kita atur sekarang pemakaian airnya untuk distribusi ke rumah-rumah. Kita bentuk koperasi air. Kita atur siapa nanti yang ngatur, masyarakat urunan untuk kemudian merawat sumber air itu. Ini sebuah cerita. Bentuk kesyukurannya apa? Merawat. Mila menika menawi kita merawat nikmat Allah, Allah akan menambah nikmat itu. Tetapi kalau kita tidak bersyukur dalam wujud merawat nikmat Allah, maka pipa yang pecah buhra-weruh itu salah. Kita wajib merawat menika sehingga Allah akan menambah nikmatnya, sumber air saya barokah. Itu sesuatu yang barokah itu ya hanya dari Allah. Karena Allah memberikan barokah bagi warga masyarakat yang bersyukur. Mila menika ingkang sepindah. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kados ayat ingkang terpampang wonten surat Al-Kahfi. Awalnya kan juga alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan. Pemuda Kahfi itu karena mempertahankan imannya dikejar-kejar sama raja waktu itu. Sehingga mereka bersembunyi di gua Kahfi. Yang mereka merasa tidur semalam ternyata tidurnya udah ratusan tahun. Sehingga ketika Allah membangkitkan mereka dan mereka mau ke pasar beli makanan, kaget zamane wis beda. Itu mukjizat Allah kepada sahabat Kahfi. Maka sekarang semangat sahabat Kahfi diwujudkan adanya beberapa pemuda dilalah MDMC itu kan namun dilalah kemawon. Kelompok pemuda datang untuk membantu yuk dirembuk piye carane masyarakat dapat mewujudkan nikmat Allah. Nah, jadi alhamdulillah di wonten surat Al-Kahfi menika. Lajeng kula wau ingkang dipun waos ayat Ali Imran gitu 102 104. Itu juga ayat ajak-ajak. Wow, terakhirnya wonten 104 wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun.
adakanlah sekelompok orang, harus ada sekelompok orang. Sinten mawon kelompok orang? Ya masyarakat di sini dikelompokkan, pimpinan jamaah, pemerintah desa, BPD, yuk dirembuk bareng-bareng. Sekelompok orang mingkum dari kamu sendiri. Untuk apa? Ya'muruna bil ma'ruf, ajak-ajak kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Hati-hati lho, kaya sing serik pipone arep dipecah. Yuk dijogo yuk. Karena ajak-ajak kebaikan kadang lebih gampang. Ingkang kula aturaken menika ajak-ajak kebaikan. Ning lak sok wonten tiyang itu dilala serik berbuat kemungkaran itu harus dicegah. Kadang-kadang untuk mencegah kemungkaran butuh kekuatan. Mila menika nanti kita bersama-sama. Sinten kemawon nika wonten tlatah masyarakat mriki merasa punya air menika, yuk sing arep gawe elek dicegah. Kata Allah, wa ulaika hum, itulah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang berbahagia. Muflihun menika beruntung, berbahagia, engkang ngendika Allah. Sehingga bahagianya mesti hakiki, mesti tenanan. Nek namung antar sesama manusia, wah sampeyan niku seneng ya, uripe berbahagia, anake do sukses kabeh. Batine ora ngerti ya aku ki ya akeh persoalan. Nah, manusia itu kan wong sinawang. Tetapi kalau Allah yang ketika baulai kaumul muflihun, bahagianya itu statementnya, pernyataannya Allah itu bahagia sejati. Milih menika monggo kita menjadi masyarakat, menjadi orang tetiang yang mencari kebahagiaan yang sejati. Menika ingkang sepindah Allah ngaturaken menika. Salajengipun ingkang salajengipun wonten surat Al-Baqarah 152. Kata Allah, maka ingatlah aku, ingatlah kamu kepadaku. Niscaya aku ingat kepadamu dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmat itu. Manusia, manungso niki duwe penyakit. Syukur nggih, ning le kufur ya sok-sok. Mila menika Allah ingatkan, dan ingatlah kepadaku, ingatlah kamu sekalian kepadaku. Alhamdulillah, kita dipuntuntunaken cara ingat kepada Allah melalui salah setunggalnya sholat. Melalui lampah ibadah kita akan menjadi semakin ingat kepada Allah. Alhamdulillah wonten Masjid Al-Hikmah menjadi tempat kita berkumpul, menjadi tempat kita beribadah, seserawungan masyarakat. Itu salah satu jalan kita bisa lebih ingat kepada Allah. Saya yakin percaya ketika ibu bapak wonten masjid menika pasti semuanya niatnya cuma baik dan baik. Enggak ada niatan tidak baik. Benten kalian teng kutha. Ada orangnya ke masjid itu niatnya tidak baik. Ketika sepi mbobol kotak infak. Ketika sepi ngijolke sandal. Lah teng kauman menika lak sak menika saweg wonten kegiatan sekaten. Ngertos sekaten. Mengeti lahirnya Rasulullah. Syahadatain lajeng sekaten sak menika wonten kauman kampung kula menika keraton mengeluarkan 2 gamelan sekaten. Ditabuh dari pagi sampai malam kecuali saat sholat. Terus kata masyarakat datang kemarin pagi, selain gamelan sekaten diadakan kegiatan lomba keagamaan anak-anak. Ada lomba mewarnai kaligrafi untuk anak-anak TK, ada lomba adzan, ada lomba dai cilik. Alhamdulillah ini terlaksana dengan baik. Ini apa? Mensyukuri nikmat. Di tengah-tengah itu ana wong kelangan sepatu apik. Ternyata ada yang kufur nikmat di tengah orang yang syukur.
Alhamdulillah karena terekam di CCTV ketangkep. Bareng ketangkep, aduh wong arep emosi, sik dilaporke polisi wae. Lha ku rame sepisan. Iya, ben polisi sing luwih berkewajiban punya hak. Ternyata orang itu tidak hanya di masjid Kauman, di masjid lain terekam di CCTV sok jipuk barangi liyan. Nah, itu kan orang yang kufur nikmat. Mila menika menjadi penting dengan ingat kepada Allah. Kita menjadi orang yang syukur nikmat. Janganlah kamu mengingkari nikmatku. Sadar betul Allah itu paring kita sangat banyak. Ingkang kaping 3 wonten surat An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu nikmatullah, jika kamu mau mencoba menghitung nikmat Allah, la tuhsuha. Ora arep iso. Ibu bapak kita sedaya, saya itu umurnya 67 tahun. Nek tak hitung-hitung wiwit bayi, kula ling ngunjuk toya pun pinten gelas kan iso diitung. Saiki sing dinten niku mawon. Wiwit subuh kala wewenjang ibu bapak sampun bernapas berapa kali gratis. Alhamdulillah. Bangun tidur sadereng subuh esuk. Alhamdulillah. Teseso saged menghirup oksigen. Cobi, kita sudah menghirup berapa liter volumenipun? Saged dihitung? Maka Allah ketika wa in ta'uddu nikmat Allah, lalu kamu menghitungnya orang iso ngitung. Cobi, sederek kita ingkang wonten rumah sakit, yang pernapasannya harus dibantu tabung oksigen, setiap napas oksigen berapa rupiah kan dia tuh tabungnya sesuai entek kudu bayar. Sinaosa sak menika wonten BPJS, Bapak Ibu tumpet wonten BPJS menika kan bagian ning lagi bayar tuh setiap bulan Ibu Bapak wonten BPJS menika. Itu gratis dari Allah loh. Udara yang kita sampun di samping. Nek dihitung untuk wit cilik tekan sakniki kan Masya Allah nikmatnya luar biasa. Nek sakniki air toya niki mau nggih tumbas. Nek sing gratis dige wudu niku pun pinten to. 300 niku pun ping pinten. Ya sinaosa saya juga langganan listrik untuk menghisap pompanya. Tapi airnya kan gratis, yang bayar itu kan listriknya. Maka nikmat Allah itu luar biasa. Dadi kebangetan kalau kita kemudian tidak bersyukur. Cobi, sinten sing saged ngitung itu kan tadi namung kula matur napas lan toya. Nikmat sanesipun, Masya Allah luar biasa Allah paring. Saya punya istri 1, alhamdulillah. Punya anak 4, alhamdulillah. Bapak sampun gadah wayah. Pinten wayahipun? Pinten wayahipun, Pak? Cucunya nggih. Pun kata. Bapak kalih kula lak sepuh bapak to, tata leripun. Bapak wayahipun pinten? Allah paring nikmat dhumateng kula saged kula hitung. Khusus jumlah anak dan cucu lho nggih. Istri 1, anak saya 4. Cucu saya baru 16. Alhamdulillah. Itu kan semuanya kesyukuran. Anak pertama punya anak 5. Anak kedua diparingi 5. Anak ketiga diparingi 4. Anak keempat diparingi 2. Alhamdulillah. Putune kok hebat ora repot. Allah paring rezeki. Itu aja saya bersyukur betul. Dene ana sing pilek ya ki akeh dicoba. Goleke obat tambani syaratnya alhamdulillah kan ngaten.
Wah, nah akhir kumpul kemruyu, alhamdulillah rame, omahe kaya kapal pecah, ora apa-apa disyukuri, namanya pun lare-lare ta. Nek kumpul rame disyukuri. Tetapi Allah juga memberikan cobaan kepada saya. Kalau mau matur soal Covid 2021, kalau niku teman-teman MDMC kalian Muhammadiyah membentuk MCCC. Muhammadiyah Covid Command Center. Pandemi Covid nyuwun sewu menawi wonten gedangan wonten ingkang sida mboten. Setiap tempat pasti ada yang meninggal. Ketika di awal Covid saya sudah berpikir yang namanya pandemi pasti yang meninggal banyak. Yang namanya pandemi itu pasti berlangsung lebih dari 1 tahun. Mila menika ketika pemerintah di awal ora apa-apa Covid paling 3 sasi ra percaya aku. Ternyata kan lebih dari 1 tahun. Karena Covid tipe 1 selesai, muncul lagi Covid tipe berikutnya. Awal pertama kan tahun 20, selesai bersih tahun 23, 2 tahun, 3 tahun, 21, 22, 23. Mila menika kula sakoco mikir, iki nek jenenge pandemi mesti masyarakat harus terlibat, pemerintah nggak akan mampu. Lajeng kula mikir, yang pertama apa? Kula ndamel gerakan namanya Getapak. Wiwit Covid menika kan kata sing kehilangan pekerjaan toh. Sing biasanya dodolan sekolah, sekolahnya prei, lah dodolan nopo. Lajeng yuk nganaki gerakan Getapak. Gerakan ketahanan keluarga. Yang Getapak itu hanya judul, yang penting gerakan ketahanan keluarga. Allah tetap paling rezeki kepada yang lain. Yuk dene ana saudara kita yang dilalah kok kemudian kehilangan pekerjaan, yuk piye carane mbantu. Dilah kula diparingi proyek di beberapa daerah di Jawa Timur. Wonten Pasuruan, wonten Sidoarjo, ukuran kepengker kula teng Surabaya untuk melaporkan kegiatan itu. Alhamdulillah muncul semangat luar biasa dari masyarakat ketika punya persoalan. Istilah Jumat berkah kalau munculipun wonten masalah Covid menika. Nek Jumat do dum nasi untuk yang lain itu kan ketika Covid. Wonten program centelan, esuk do nyantel ning ngarep masjid. Makanan, sayuran ben dienggo sing liyane. Setelah Covid rampung, program itu tetap berjalan untuk menunjukkan masyarakat bersyukur. Tetapi jawaban juga ada. Wah, itu soal pemakaman awal niku kanthi anten mayit ditolak-tolak ora iso dimakamke. Karena apa? Pemahaman masyarakat yang masih kurang. Kula lajeng sak kanca bentuk tim, yuk ade bantu. Apa? Saya sing direpot nek wong lara di rumah sakit, nek wong mati karena kemudian orang meninggal itu di rumah. Ada yang gawe tim pemakaman. Belajar. Saya belajar di rumah sakit Sarjito sama istri saya. Saya matur kepalanya sana, saya mau belajar memandikan jenazah Covid. Pak Budi pernah memandikan jenazah biasa udah sering. Lajeng boleh. Caranya gini-gini saya belajar di Sarjito itu bersama istri saya. Siang itu saya mandikan jenazah 2 sampai dikafani, istri saya malah 3 jenazah. Selesai duhur saya pamit. Loh, ini masih antre jenazah di Sarjito itu, Bu. Masih banyak nyuwun sewu, saya baru cari telepon tetangga saya juga meninggal karena Covid. Nggih Pak Budi, yang penting saya sudah belajar. Jadi kemudian saya memandikan jenazah Covid ngerti carane. Tetapi Allah menguji saya. Saya dan istri saya kena Covid juga. Istirahat 10 hari di shelter. Anak saya kadang nganter makanan di shelter. Selesai, saya ditelepon ada juga yang sakit. Yo bantu. Tengah malam ditelepon Pak Budi ada jenazah, ambil, evakuasi. Pas Idul Adha, ketika kita sedang sibuk nyembelih hewan kurban ditelepon ada jenazah Covid.
Kok nggih kula tak ngerampokin beleh. Habis zuhur saya ambil, Mas Budi ini jenazah nyun sewu, jenazah perempuan non muslim. Di rumah sakitnya nolak, agak libur. Langsung, wes bismillah tak openi. Bar zuhur kula ngirim tim teng mriko, pun ngerti carane mengevakuasi jenazah Covid. Langsung dibeto teng Kauman kula gadah ruangan namanya kamar raubah. Kok jenenge kamar ubah piye? Nek ubah medeni bocah. Kamar jenazah menika. Lah kemudian siang itu saya minta istri saya, Bu, didusi. Karena jenazahnya non muslim, kita mandikan. Tetapi tidak kita kafani kan gitu. Diberi pakaian seperti kehendak keluarga. Keluarga memberikan jari yang bagus, kebaya yang bagus. Istri saya memakaikan itu semuanya, malah dirias barang. Ya enggak apa-apa, wong itu memang tuntunannya agama mereka. Tetapi prinsip kesehatannya saya jaga. Dan mereka membawa peti bagus. Jenazah kita masukkan di peti kita rapatkan. Pemakamannya minta tolong, nggih, ning sekedap kula tak ngrampuke urusan bagi daging kurban. Sehingga baru habis isak jenazah kita berangkatkan ke pemakaman. Teman-teman, ayo ngangkat jenazah dengan pakaian yang kita jaga supaya tidak tertular gitu, kita bawa ke pemakaman. Kita masukkan, kita uruk semuanya, monggo kepada keluarganya didoakan sesuai cara agama mereka. Kita toleran, kita hormati mereka. Dan ternyata mereka terima kasih betul. Ya bagi kita itu kewajiban kemanusiaan. Karena kita hidup bermasyarakat yang masyarakatnya macam-macam. Kita enggak boleh seperti air di sini, menggo kelompok mboten sareng, harus untuk semuanya. Karena semuanya nanti bertanggung jawab itu menjadi penting. Nah, ini salah satu contoh. Selesai itu saya ditelepon, Pak, anak saya, Mas Fani atau nama suaminya kena Covid. Aduh, saya udah bilang gitu. Tak jemput ambulan masuk shelter. Orang kepengen di rumah saja. Selang seminggu anak saya telepon lagi, Pak, saturasi oksigen turun. Langsung nyerang, takutnya tak jemput masuk rumah sakit. Dirawat, tapi qadarullah. Allah mengendaki, dipundhut. Ya sudah, tengah malam saya ditelepon Pak Budi, menantu Bapak meninggal dunia. Innalillahi. Itu ujian bagi Allah. Di tengah kesibukan kami menolong yang lain, Allah memberikan cobaan. Sedih. Tetapi saya yakin Allah memberikan cobaan itu kalau kita tetap dalam rangka bersyukur, Allah pasti mengganti. Anak saya itu pun sudah punya anak 5 yang kecil masih bayi. Sedih saya itu. Padahal usaha pengobatan sudah sedemikian rupa. Karena menantunya itu aktivis, banyak tokoh yang datang mendoakan. Tapi ketika Allah sudah berkehendak dan itu pasti, ya sudah. Saya panggil kakaknya, malam itu dirawat, disucikan, paginya terus kita bawa ke rumahnya di Masjid Jogokarian itu. Kita sholatkan di situ, terus dibawa ke dia punya pondok pesantren di Merapi Merbabu. Dimakamkan di situ. Ya itu cobaan. Ketika saya punya cucu banyak, ternyata Allah memberikan cobaan. Mila menikah dalam rangka kita bersyukur, jangan takabur. Sombong itu jangan sekali-kali. Wah, ngono aku kok banyune wis ana dijaluki wong ora gelem, itu sombong. Nggih, dadi kita harus kemudian berbagi nikmat, menambah manfaat, itu menjadi penting. Karena kita syukur, menebar manfaat, nanti nikmat akan datang lagi dalam wujud yang lain. Ketika menantu saya meninggal, anak saya tanya, Bismillah Pak, neruske usahanya suaminya. Ya sekarang berjalan lagi, meskipun jorok dapet. Allah pasti memberikan pertolongan kepada hambanya yang tetap sabar ketika mendapatkan ujian. Itu sesuatu yang saya yakini. Ya, mila menika kalau Mas Haris nggih ngendika. Ya karena saya itu di Muhammadiyah dibagi bagian sing ora nyenengke. Pertolongan bencana. Saya kan jadi muter se Indonesia. Hanya beberapa provinsi yang belum saya kunjungi.
Nenek kalau mengunjungi itu ketika ada musibah. Di Lombok, di Palu. Di Palu konco-konco itu kan 8 tahun, 18, 4 tahun di Palu. Di tengah suasana Covid melakukan pertolongan. Jadi setelah gempa selesai, masalah itu selesai, recovery ekonomi, melatih mereka karena ada sebagian masyarakat yang jenis pekerjaannya berubah. Wonten Palu menika wonten masyarakat di tepi pantai yang kena tsunami. Nah, lajeng pindah teng bukit, biyen nelayan dadi petani, kan mboten gampang merubah itu. Itu kita latih. Sampai 4 tahun kami di sana. Di Cianjur, sampai saya pernah ke Sorong di Papua. Inilah besok minggu saya harus ke Padang dan Aceh juga. Apa? Ketika saya diberi nikmat Allah, kepingin manfaat bisa bermanfaat untuk yang lain. Nah, ini menjadi sangat penting. Ibu bapak yang saya sangat hormati, salajengipun sedhik malih kula pareng matur, sasampun wonten surat An-Nahl tadi menjadikan kita semakin mengerti. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah, yakin merawat nikmat, yakin Allah akan menambah kenikmatan. Nabi Ibrahim ketika berdoa untuk masyarakat zaman semanten di Mekah, sapa mbayangke kalau seputar Ka'bah yang kering keruntang sekarang dari daerah yang sangat makmur dengan segala jenis buah-buahan ada, tidak hanya kurma. Kurmanya pun jenisnya juga macam-macam. Ibu bapak nate dari kurma loh, paling kurma sementen. Nah, kalau ini kurma ini gede semene, si jiwa rantai. Sekepal ini kurma jenis tertentu itu. Ketika saya ke Yerusalem, alhamdulillah saya diberi kesempatan ke Mesir menengok tempat perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Didudui. Tengah malam saya naik, namanya kota 3 agama, Yahudi, Muslim, Nasrani. Di Mesir ada kota 3 agama. Dari situ naik kendaraan tengah malam. Mesir menika daerah yang masih darurat. Sedelit cegat oleh tentara untuk diperiksa. Setelah itu kemudian saya naik unta. Tengah malam naik unta. Mulai dereng nate numpak unta. Antre numpak unta menika ninggo sedikit jurang. Ya Allah. Nek unta menika luar biasa. Ya ada pekatiknya yang nuntun ya, tapi pekatiknya kan bawa banyak unta di belakang seset paling gitu. Tengah malam unta itu ngerti kepelajaran kita ya jurang tenan. Dermimil kula numpak unta niku. Wis ayat Quran sing tak apalke tak waca kabeh bulan balen nyuwun. Teklik kados daerah mriki menika. Naik sampai tengah itu. Unta sudah batas, enggak bisa naik lagi. Di situ istirahat sebentar, kita harus naik lagi. Naik lagi jalan kaki. Saya kan udah di atas 60 ya menggeh-menggeh saestu. Istri saya enggak kuat usulan kene sih, saya naik terus. Sampai sebuah tempat yang dikatakan ini tempatnya Nabi Musa alaihissalam ribuan tahun yang lampau menerima perintah Allah. Saya tunjuk ya Allah, ribuan tahun yang lampau Musa alaihissalam menerima yang kita sebut dengan Ten Commandments atau kitab Taurat. Kita dibangun masjid tapi lebih kecil dari ini, sederhana sekali. Pas kita lagi istirahat, terdengar adzan subuh dari sebuah desa yang jauh. Klip-klip itu terdengar adzan subuh. Wes, jangan turun dulu. Kita sholat jamaah di situ. Wudune nganggo apa? Dilalah dong nggo banyu aqua menika. Wudu sekedhik pas-pasan sholat jamaah subuh di tempat Nabi Musa alaihissalam menerima perintah. Rasanipun menika nyes, alhamdulillah dikai kesempatan sholat di situ. Habis subuh jalan sudah terang, garek melaku midun, jadi lebih enak sampai ke tempat apa? Di situ. Nah, selang itu kita sudah harus berangkat lagi ke piramid melihat mumi Fir'aun yang dulu dikatakan oleh Allah, idhab ila Fir'auna innahu tagha. Kepada Musa alaihissalam,
pergi ke Fir'aun, dia sudah melampaui batas. Sampun mengertos toh critanipun Fir'aun menika yang mempertuhankan dirinya. Kula mirsani mumi mayat hidupnya. Sepisaniku kula ndelok, Masya Allah. Sudah kulitnya garing semuanya itu, tapi masih utuh. Karena kan teknologi Mesir sampun saged membuat mumi. Armotret dileke, kula delokke ada beberapa mumi di situ. Dan semua perhiasannya dari emas disimpan di situ. Itulah saya mengatakan inilah bukti-bukti ayat Allah ingkang sampun dipun ngendikaaken. Jadi saya melihat itu Masya Allah, Allah yang digendikaaken Gusti Allah itu pasti benar. Dari Mesir saya di kesempatan lagi ke Israel. Diwanti-wanti izin ke Israel masuk ning hati-hati ning Israel akan diperiksa. Engko nek diwiruh tentara Israel rasa era ngerti wae. Alhamdulillah karena saya dan istri saya namanya nama Jawa, Budi kan jeneng Jawa. Wis umure wis liwat saka swidak, periksane langsung. Onten seorang perempuan berwajah Arabik, oleh meriksa berjam-jam. Sehingga kita harus nunggu. Lepas dari situ, pemeriksaan ketat, naik bis lagi. Dijemput gahi pemandunya Muslim, bisa bahasa Indonesia. Lajeng ke Aqsa. Tengah malam nyampe, nginep sebentar, jam 3 malam bangun menuju Masjid Aqsa. Masya Allah, diberi kesempatan ke masjid suci ketiga. Masjid pertama Masjid Al-Haram, wonten Mekah, masjid kedua Masjid Nabawi, ketiga Aqsa. Rasulullah ngendika, janganlah kamu bepergian kecuali ketiga tempat. Haram, Nabawi, Aqsa. Ablak pun pari kesempatan. Melebet Aqsa mereka, Masya Allah, dijaga tentara Israel yang galak-galak. Tapi begitu masuk ke pintu gerbang Aqsa, tengeriku wonten satpame, assalamualaikum, nyes sesama Muslim. Berjalan, wonten Dome of the Rock, sing wonten foto warnanya kuning itu. Di bawahnya itu seluas ini kira-kira ada batu marmer, bukit batu marmer. Itu tempat yang dulu menjadi arah kiblat sebelum pindah ke Ka'bah. Dulu orang sholat menghadap ke utara. Karena saya berkesempatan sholat zuhur asar di situ, meskipun menghadapnya tetap menghadap kiblat. Lajeng kula melebet Masjidil Aqsa, Masya Allah. Ini tempat yang dulu Rasulullah Muhammad SAW start untuk terbang ke Sidratil Muntaha. Ada satu tempat di bawah itu, disinilah Rasulullah menjalankan sholat bersama para nabi-nabi sebelumnya, dipertemukan oleh Allah. Luar biasa. Itu kemudian menambah iman saya. Allah paling kenikmatan, saya bisa ke Haram, saya bisa ke Nabawi, saya bisa ke Aqsa. Di tengah suasana tapi saderengipun perang niki lho nggih. Kala itu agak damai lah. Nah, padahal yang namanya seputar Aqsa itu ada sinagog, tempat ibadah orang Yahudi, ada gereja. Di situ masyarakatnya rukun. Yang Muslim, saya itu keluar ketemu para pendeta Yahudi yang enggak ada masalah kok. Sing masalah itu tentara Israel. Yang Muslim gak ada masalah, yang Yahudi gak ada masalah. Tetapi tentara Israel yang sekarang itu yang masalah, membantai kaum muslimin di Gaza itu yang masalah. Beliau menikah menjadi pemahaman bagi kita bersama untuk menjaga kerukunan kepada siapa saja selama mereka gak berbuat sesuatu yang merugikan kita. Pemerintah desa, pemerintah kota, semuanya pasti ingin kerukunan. Kalau kita bersikap baik, insya Allah semuanya baik. Nah, menikah menjadi penting dalam rangka mensyukuri nikmat, membuat kesejahteraan. Sebentar malih pilkada nggih, saya nggak ngerti calonnya. Sumangga menjaga kerukunan kata terpenting. Pilihanipun sumangga saya nggak ngerti. Tetapi menjaga kerukunan itu bagian dari merawat kesyukuran. Sehingga kita bisa berbuat sebaik-baiknya. Mekaten yang saya bisa matur
bagaimana merawat syukur akan menambah nikmat. Apa nikmatnya? Allah pasti memberikan sesuai yang kebutuhan kita. Kok urung saiki? Yo sesuk Allah lebih ngerti kapan kita mendapatkan nikmat itu. Allah yang lebih ngerti, kita doa nyuwun Allah lengkai sesuk. Allah ternyata menunda nikmat kita nanti diberikan di akhirat. Bisa saja. Karena janji Allah itu pasti. Maka kita jangan sampai termasuk orang-orang yang dikatakan Allah wala tai asumin rauhillah. Jangan berputus asa kepada rahmat Allah. Rahman dan rahimnya Allah itu pasti. Karena Allah menjelaskan di ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Itu menunjukkan Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Tetapi juga Allah itu paling cepat azabnya. Mila menika wonten tlatah Ponorogo yang tidak jauh, Trenggalek, Pacitan dan sebagainya. Marilah kita menjaga kesyukuran dengan sebaik-baiknya. Mekaten ingkang kula saged matur, merawat air, merawat tandon air, merawat persaudaraan kita itu juga sangat penting. Monggo kita ngunjukaken doa kepada Allah SWT supaya Allah menambah kenikmatan kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahmili sunnati asmain. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min ba'ambat innaka syami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyah hajat. Ya Allah, enjang menika kita ngelempak badhe ngaturaken syukur kehadiratmu ya Allah, dan berilah kami nikmat atas kesyukuran kami ya Allah. Jangan jadikan kami kelompok orang yang kufur nikmat ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala qaumil kafirin. Ya Allah, sampuna kula menika dipun paring cobaan kang kula mboten saged nampi. Janganlah Engkau beri kami tugas yang kami mboten saged nglaksanaken. Maafkanlah segala kesalahan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kepada istri anak-anak kami qurrata a'yun, menjadi cahaya mata yang menyegarkan, membuat hati kami berbahagia dan bersyukur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian maudhu hasanah yang telah disampaikan oleh beliau Haji Budi Setiawan ST. Kepada beliau kami haturkan terima kasih, jazakumullah khairan. Kemudian semoga dari materi yang telah beliau sampaikan dapat kita telaah, menambah iman kita, menambah wawasan kita, menambah rasa syukur kita atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita menjadi muslim yang kafah, muslim yang rahmatan lil alamin, sehingga kita mendapatkan keselamatan di dunia
dan juga keselamatan nanti di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Menginjak acara yang selanjutnya, simbolis penyerahan tampungan air yang telah diberikan oleh MDMC kepada jamaah Masjid Al-Hikmah. Kepada panitia untuk menyiapkan simbolis yang akan diserahkan kepada jamaah Masjid Al-Hikmah. Sambil menunggu untuk mempersiapkan, ada sedikit informasi bahwa nanti untuk air yang telah diupayakan untuk di daerah Pelausan sini ada 2 lubang yang telah dibor sumur, yang satu sudah dimanfaatkan dan sudah mengalir, tetapi yang satu belum yang di sebelahnya itu sudah keluar airnya tetapi belum maksimal. Insya Allah juga nanti akan dimanfaatkan. Kemudian yang pengeboran pertama kali yang ada di Sigi juga itu sebetulnya mengeluarkan air, nanti juga bisa diupayakan dimanfaatkan juga ngaten nggih untuk jamaah dan untuk masyarakat sekitar. Untuk acara simbolisnya nanti mengambil foto di lokasi. Untuk acara yang selanjutnya, acara terakhir yaitu penutup. Demikian rangkaian acara pada pagi hari ini sudah terlaksana. Marilah kita akhiri acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kekurangan dari saya pribadi sebagai pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini simbolis foto, kemudian ramah tamah.